di Jobo. Hasil dari lidik kami, alhamdulillah kami bisa mengamankan 2 orang tersangka pelaku pembunuhan terhadap mayat tersebut. Yang kami dapat identitasnya adalah korban atas nama Muhammad Mantaluki alias Pato, pekerjaan pengangguran, rumah di Pekalongan. Setelah kronologi kejadian, setelah mendapatkan informasi terhadap temu mayat, kami akan lidik dan peristiwa itu. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, kami mengidentifikasi 2 orang pelaku dengan inisial OS dan TS. Dan setelah kami upaya, akhirnya yang bersangkutan keduanya kita amankan di daerah Demak. Adapun motif dari pelaku, bahwasanya pada saat itu setelah mereka minum keras, kemudian tersangka ulangi korban mengeluarkan kata-kata yang kurang pas terhadap salah satu orang pelaku, sehingga terjadi percekcokan. Kemudian keduanya mulai mengeroyok atau menganiaya korban menggunakan pukulan, tendangan, kayu, kemudian sini, sehingga korban kemudian terkapar. Saat itu tersangka tidak mengetahui kondisi korban, dianggap pingsan. Kemudian kedua tersangka juga ikut tidur di tidak jauh dari tubuh korban sampai besok pagi. Besok pagi, karena korban tidak bergerak, kemudian dilihat dan kondisi korban sudah meninggal dunia. Akhirnya tersangka berusaha menutupi mayat korban dengan daun-daun maupun dengan bambu-bambu yang ada, kemudian melarikan diri. Demikian. Ancaman Pak, ancamannya kayu. Ini botol bekas minuman. Oke. Stop. Korban sama tersangka ini orang Kudus kan? Kalau korban orang tersangka orang Jawa Timur. Artinya nggak ada orang Kudus, Bang? Tidak. Ada kan? Mereka golongan anak Pang ya, orang Pang. Kemudian mungkin mengamen, habis mengamen, kumpul kumpul, kemudian patungan minuman keras, mabuk-mabuk, kemudian terjadi peristiwa yang sebetulnya saya jelaskan tadi. ancamannya Pak? Oh iya, ancaman tersangka pasal 170, ulangi pasal 338, pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ini yang menyebabkan meninggal ada pukulan atau ada luka selain? Ya, untuk hasil dari otopsi itu terjadi memar-memar di muka, dan ada giginya yang tanggal, kemudian ada tulang rusuknya yang patah, kemudian ada cedera pendarahan di kepala maupun di otak korban. Sehingga disebabkan dari keterangan dokter itu menyebabkan korban meninggal dunia. Mau pertanyaan? Belakangnya Pak? Meninggalnya pas Ya? malamnya itu meninggal langsung meninggal atau setelah penganiayaan itu? Kalau meninggal pasti setelah waktu antara penganiayaan sampai dengan pagi itu. Jadi malamnya dikira dia mungkin masih pingsan, kemudian paginya pas tidak bergerak, ternyata sudah meninggal. Itu memang semula bertiga ya Pak ya? Ya? Semula bertiga atau ada kelompok yang lain atau berapa orang waktu kejadian? Pada waktu kejadian ada beberapa yang lain, sehingga dari itulah kita dapat keterangan saksi bahwasanya mereka inilah yang melakukan penganiayaan. Ya. Waktu pesta ada berapa orang kameranya itu? Kurang lebih sekitar 4 atau 5 orang. Oke? Siap. Ini. Ya, ini ya. Nah, pertanyakan, Bo.
Mas, kenapa membunuh temannya, Mas? Menghina saya, Mas. Menghina keluarga. Kenapa, Mas? Ya, menghinanya gimana? Pikiran aja. Ibu gimana enggak rasanya bilang gitu? Ini polisi mabuk. Iya, saya merasa sakit hati. Terus Saya nggak ada niatan membunuh tadi, tapi begitu. itu dipukul gimana? Saya pukul pakai kayu. Terus langsung itu gimana, Mas? Terus saya pukulin. Sengajanya kok dibiarkan kenapa? Saya lari tadi. Waktu itu lari. Gak tahu orang meninggal. Malam hari saya nggak tahu. Saya kira pingsan. Cuma sering kamera situ, Mas. Nggak jarang, Mas. Itu aja saya baru ke situ. Jadi dikeroyok 2 orang, Mas. Iya. Kenapa tadi dia berapa lama, Mas? Ya, Kenapa tadi dia berapa lama? saya udah kenal lama. Udah 3 tahun mungkin. Jadi anak apa udah lama, Mas? Udah Berapa tahun? dari 2012. Ini masalah kondisi rumah itu gimana, Mas? Ketahui kondisi saat ini. Iya. Setelah mengetahui kondisi yang meninggal gimana? Menyesal. Oke, itu ya. Oke, sip. Itu yang siapa Pak namanya Pak? Namanya siapa ini Pak? Oh, tadi itu OS. OS sama OS. 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 TS. Terima kasih ya. Oke.